Ini jajan yang dalamnya isi hadiah gitu, kayak hadiah mainan entah apa. Oh iya, nanti si kasir cuman kasih cup doang, cup kosong. Dan gak cuman orang normal aja yang sering belanja. Aku paling sering banget kedatangan pelanggan yang sakit gitu. Dia misalnya kayak dia pakai kursi roda, atau dia pakai bantuan tongkat gitu karena kakinya dia ada masalah, bukan masalah sebentar tapi emang cacat kayak gitu. Eh, aku pernah 2 kali ketemu pelanggan yang buta. Bayangin nggak? Pelanggan buta belanja sendirian. Nggak ada apa namanya? Nggak ada yang nemenin gitu. Jadi dia datang ke kasirku, terus dia tanya gini, apa namanya? Ini barangnya ini ya ditanyakan. Bener ya? Dia waktu itu beli D1 kalau nggak salah. D1 tuh dessert ya. Jajan manisan gitu. Ah, ya bener gitu. Ya saya mau ini, saya mau kresek. Ini dompetnya ada nanaku kado di sana, ada kartu untuk belanja, itu pakai gitu. Jadi kayak dia itu udah pasrah aja gitu. Mau mau kitanya berbuat jahat atau gimana, itu mereka udah pasrah, ya udah ini aku mau belanja, ini silahkan gitu. Kayak gitu. Kenapa orang-orang kayak gitu bisa sepasrah itu? Karena di Jepang itu saking amannya ya, saking semua orangnya itu ya hampir 80%-nya baik-baik. Jadi mereka itu ya yang kayak bayangkan nggak bisa lihat loh, masa belanja gitu yang menyangkut uang, kayak aku bener-bener respect banget kalau ketemu yang kayak gitu. Bener-bener kasihan juga, jadi keinget sama orang tua di Bali juga kan. Oh my god, they are so wonderful. Terus kayak ada juga yang pelanggan yang sering belanja, kayak pelanggan tetap gitu ya, yang dia masih masih muda gitu tapi udah make selalu pakai apa namanya, kursi roda, selalu pakai kursi roda. Itu paling sering ditemuin. Dilatih banget buat ngehadapin berbagai macam orang, apalagi karena aku ini orang asing. Jadi selain aku diuji banget bahasanya, aku juga diuji mentalnya, kesabarannya ya. So I think it's wonderful that I can working here in Konbini. And next I will talk about barang-barang yang dijual di Konbini, di shohin-shohin yang dijual di Konbini, guys. Apa aja sih? Bukannya sama aja ya sama kayak dijual di Indonesia. Ya mungkin hampir 40%-nya sama, tapi nggak selalu sama. 60%-nya beda, guys. Kalau di Bali OT-OT gitu biasanya. Terus ada apa lagi ya? Kayak jajan-jajan yang dibikin sama ibu-ibu gitu, kayak apa, tetangga-tetangga gitu, terus dijual di kombininya gitu, nitip ya ini dijualin ya kayak gitu. Kalau misalnya di kombini di Jepang, kita juga banyak jual bento gitu, bento khas Jepang itu loh yang eh, kalau di Jepang dia kan nggak dikaput pakai kertas mika atau daun pisang gitu ya, tapi cantu dipakein kayak tempat gitu, kayak wadah, box, apa namanya, ya pokoknya benar-benar kawaii gitu, yang udah kirei lah gitu. eh bentonya, itu makanannya yang dijual juga sebenarnya kalau dibilang bahasa Indonesia itu nasi campur sih bisa dibilang ya, soalnya sama aja. Kalau bento tuh ada nasinya, terus ada kayak lauknya,
ada sayurnya juga gitu. Pokoknya 5, 4, 5 sempurna. Kok 5, 4, 5 sempurna, 4, 5, 1 sempurna, 4 sehat 5 sempurna gitu dah pokoknya guys. Gak cuman bentonya aja, yang aku lihat bedanya juga apa ya, mesin kopi. Mesin kopinya guys. Jadi di Jepang ya, tapi sama juga sih kalau di Indonesia juga ada mesin kan, mesin jual. Kalau kayak di mana ya, di Indomaret mungkin, atau di mana ya yang pokoknya ada mesin buat apa namanya, beli minuman gitu, selain minuman yang emang udah botolan yang dijajar-jajar. Tapi kalau di minimarket di Indonesia itu kan dia nggak jual kopi ya, bikin apa, kopi fresh gitu. Kalau di warung-warung gitu baru jual kopi gitu ya. Tapi kalau di Jepang itu karena nggak ada warung, jadi belinya di kombini. Jadi pelanggannya itu dia beli kopi fresh gitu, dia datang ke kasir dulu, saya mau beli kopi yang ukuran sedang gitu misalnya. Oh iya, nanti si kasir cuman kasih cup doang, cup kosong. Jadi cup kosong udah dibayar, nanti itu pelanggannya bikin sendiri dia. Dia tinggal masukin itu cup kosong di mesin kopinya, terus tinggal pencet tombol mau kopi apa gitu. Nanti di situ juga ada apa namanya, kayak gula, krim atau apalah gitu. Itu kayaknya ada deh sebelumnya, di video sebelumnya yang aku dapat diupload sama kakak. Apa, mesin mesin di Jepang itu apalah gitu gitu judulnya. Nah jadi benar-benar mandiri gitu, benar-benar mandiri gitu, pelanggannya itu bikinnya sendiri gitu, padahal udah mahal-mahal bayar. Nggak dibikinin, tapi untungnya itu sesuai selera kita gitu. Jadi kita misalnya kita nggak suka manis ya, nggak isi gula gitu, terus kalau misalnya kita pengen yang manis manis banget gitu kan, gulanya juga kita bisa kasih takaran sendiri kayak gitu. Ada agemononya juga kalau di kombini Jepang. Agemono itu apa? Agemono itu gorengan. Kalau di Indonesia kan kayak ada jual ote-ote gitu, resoles gitu ya. Kalau di Jepang itu di setiap kombini ya, hampir setiap kombini sih pasti dia jual agemono guys. Dia kayak jual apa sih kalau gorengannya, American doku gitu, kayak hotdog gitu ya, kayak bukan hotdog, apa sih, kayak sosisnya gitu ya, tapi yang udah digoreng. Jadi digoreng terus kita masukin ke box box kaca yang emang udah terus bakal anget gitu. Jadi kalau ada pelanggan yang beli, kita ambil itu, dia bisa selalu belinya itu dalam keadaan anget, enak gitu. Selain kayak sosis-sosis gitu juga kayak ada chicken gitu ya, ayam, gorengan ayam, nugget. Kalau di Yaku yang Losong aku lihat kayak mereka juga jual shirumi sakana, itu kayak apa namanya, gorengan ikan putih itu, tapi yang udah kayak di katsu gitu, kayak ada crunchy gitu, pokoknya enak deh gitu. Kalau di apa namanya, di kombini, gorengan di kombini dia ndak dalam keadaan dingin. Kalau misalnya di Indonesia kan dia gorengannya ya nggak anget ya. Kalau misalnya syukur-syukur gitu habis banget, baru aja habis dimasak sama penjualnya, terus kita bisa makan yang masih hangat-hangatnya. Kalau di Jepang selalu anget. Terus ada oden juga. Di Jepang itu kalau musim dingin, fuyu, dia ada odennya. Oden itu apa sih ya? Pokoknya kayak jajanan kayak apa sih namanya, yang pokoknya kayak sup gitu loh. Bukan sup sih, tapi dalamnya itu kayak ada rice, fish cake, ada
telurnya, ada sosisnya juga, ada shirataki, pokoknya yang kayak macam-macam bikinan Jepang gitu. Terus itu dalam satu mangkuk itu ada kuahnya itu dia itu isinya eh, soyu. Bener nggak? Nggak tau lah, pokoknya gitu. Itu kalau pas fuyu itu juga di kombini selalu ngejual setiap harinya. Pokoknya mantap, makanya kombini Jepang itu selalu jadi rekomen tempat wisata buat kalian yang ke Jepang. Karena unik bener deh. Udah ributnya karena kasirnya itu selalu teriak-teriak gitu, rasaimase. Terus apa namanya, makanannya juga yang dijual juga unik-unik. Nah, ngomongin soal minuman juga, di kombini itu nggak cuman ada kulkas buat minuman dingin doang, tapi juga ada kulkas buat minuman yang anget-anget. Jadi misalnya pagi-pagi tuh orang-orang mau kerja itu kan biasanya mereka itu nggak sempet sarapan atau minum kopi di rumahnya, mereka belinya di kombini yang kayak kopi yang masih anget-anget gitu. Atau misalnya mereka nggak sempet tuh bikin bikin sendiri itu ribet gitu, nggak ada waktu gitu, itu selalu ada minuman kayak kopi-kopian, teh yang udah anget gitu di kulkas angetnya gitu. Keunggulan Baito di kombini itu apa? Banyak banget keunggulannya. Aku selama dari tahun lalu sampai sekarang ini bener-bener ngerasa bersyukur banget aku masih Baito atau part time job di kombini. Pertama apa? Kalau misalnya kalian buat Ryogakusei, terus kalian memilih Baito di kombini itu, uh, bahasa Jepang kalian terus terus terasa, terus terimprove. Apalagi nanti kalian itu uh, kalau misalnya mau kerja di Jepang itu benar-benar kepake banget. Selain kalian dapat ilmu apa namanya berinteraksi sama pelanggan gitu, uh, bertemu berbagai macam pelanggan gitu ya. Terus kalian juga bahasa-bahasa baru, ketemu bahasa baru lagi, jadi bahasa Jepangnya itu semakin up gitu. Terus juga kalian kalau misalnya ngomong bahasa Jepang itu jadi lebih lancar gitu daripada belajar di sekolah. Kalau misalnya belajar bahasa Jepang di sekolah itu kan speak up-nya kurang gitu, jadi kalian improve-nya di tempat kerja kayak di part time job gitu. Jadi untuk belajar bahasa Jepang itu ya aku akuin di kombini itu emang uh, worth it banget. Itu benar-benar bagus banget buat kalian, apalagi buat Ryogakusei. Terus di masa pandemi ini, karena situasi sekarang ini tahun 2021 yang keadaannya masih naik turun, apalagi buat yang baito di restoran atau inshokuten lainnya gitu, di tempat makan gitu. Asal kalian tahu, di Jepang itu bener-bener keadaan darurat, ada namanya Kinkyu Jitai. Kalau udah diumumin masa-masa Kinkyu Jitai itu sendiri, itu masa-masa dalam keadaan waspada ya. Jadi kayak restoran atau tempat makan itu cuman boleh buka sampai jam 8 gitu. Jadi ya banyak banget orang-orang yang baito di tempat makan rumah makan gitu yang diberhentiin atau disuruh libur secara paksa karena ya emang nggak ada kerjaan, emang sepi gitu. Tapi kalau misalnya di kombini itu kita kerja 24 jam. Ada shift pagi, siang, sore, malam, dan dari malam sampai pagi itu yang dari jam 12 malam sampai pagi jam 6. Jadi ya pelanggan bakal selalu datang, jadi kita bakal selalu dapat kerjaan gitu. Bisa dibilang selalu sibuk sih gitu guys. Jadi itu banget untungnya di
kerja di kombini. Nah, itu dia, aku udah cerita panjang lebar, jadi mungkin video ini ngebosenin, tapi setidaknya aku menghabiskan banyak waktuku di sini karena kebetulan aku di rumah lagi sendirian dan nggak tahu, aku nggak pengen belajar, nggak pengen ngapa-ngapain, dan ya pengen speak up aja gitu guys. Nah kebetulan aku belanja di kombini Sebun itu gacha. Jadi kalau di kombini itu ada jual kayak gacha makanan gitu loh. Jadi kayak ada event apa nih, kayak ada kartun apa nih yang lagi ngetren gitu, yang lagi booming, terus dia lagi ngadain event apa gitu, kayak makanannya di dalamnya ada stiker atau gantungan kunci atau macem-macem lah gitu ditaruhin di dalamnya. Nah ini aku beli segini banyak. Jadi ini apa namanya, gacha yang tadi aku beli. Bukan gacha sih namanya, apa ya, gak tahu sih, pokoknya kayak ini jajan yang dalamnya isi hadiah gitu, kayak hadiah mainan entah apa gitu. Nah ini dia kan, aku beli contohnya ini yang kayak ini, semua yang kayak lagi-lagi ngetren. Jadi ini nggak selalu dijual. Jadi kalau udah habis masanya, periodnya, ya nggak dijual lagi kayak gitu. Terus lagi ada yang baru kayak karakter baru, anime baru gitu. Nah contohnya ya, ini aku suka banget sama Conan, dan kebetulan Conan itu kan lagi ada movie barunya. Jadi sponsor ini salah satu jajan sponsornya gitu. Bisa lihat ya. Oke. Kayak gitu. Dia kalau dirasain ini kayak dalamnya itu permen, terus kayak ada stikernya gitu guys, kayak di sini. Jadi kita beruntung-beruntungan sih, kita kira-kira dapat stiker yang mana ya kayak gitu. Terus ini ada Jujutsu Kaisen. Nggak asing dong sama ini anime. Ini juga di Jepang sekarang lagi boomingnya banget Jujutsu Kaisen ini, karena aku juga kebetulan suka, jadi aku coba beli. Ini juga kayak dalamnya itu kayak permen, terus isi stiker dalamnya itu kayak ya pilihan, aku nggak tahu yang mana karena aku random ambilnya. Terus ini ada karakter lagi, ini kalau nggak salah karakter game katanya, soalnya aku nggak main game ini. Yang jelas ini populer banget di kalangan cewek-cewek Jepang. Game ini ada buatannya Disney juga. Apa namanya judulnya, Twisted Wonderland gitu. Ini dia gummy, permen gummy. Terus hadiahnya nempel di sini dia guys. Ini hadiahnya nempel di sini gitu. Dan ini juga hadiahnya random, aku nggak tahu kira-kira bakal dapat apa. Terus ini aku ambil ini apa sih, Love Live ya. Ini kayak sejenis Love Live gitu, karakter Love Live gitu. Aku udah nggak ngikutin Love Live lagi, atau karakter apa namanya, anime idol gitu. Yang jelas ini dia lagi booming juga. Dalamnya itu dia snack guys, wafer, ada wafer ya dalamnya. Terus ini kita kayak dapat kartu gitu di sini kelihatan, entah ini atau cewek ini, aku nggak tahu. Terus yang terakhir, tada, ini Princess Disney, yay. Ini ada Princess Disney. Mama, ini dia kayak snack gitu, snack ya. Hadiahnya di sini stiker ya, nempel dia di belakangnya gitu guys. Ini soalnya orang-orang Jepang itu dia suka banget sama
yang random-random kayak gini gitu. Jadi kira-kira dapat apa ya? Aku dapat ini kayak gitulah. Kayak gitu. Jadi aku juga ketular gitu guys, tapi ya paling ketularnya itu sama Conannya doang. Jadi setiap ke kombini atau ke tempat apa, kalau udah ketemu sama gacha-gacaan yang kayak gini, entah aku selalu ambil. Seneng aja gitu kalau misalnya dapat karakter Conan atau Kaito Kid gitu ya. Oke, jadi aku pertama akan buka ini guys gitu. Nah, sambil buka-buka ini semua, aku juga mau cerita keluh kesahnya kerja di kombini itu. Selain enaknya apa ya? Ya enaknya banyak sih guys, capeknya lebih banyak ya, dan sedihnya juga lebih banyak. Apalagi pas pertama-pertama kerja di kombini itu kan, karena baru-baru nyampe di Jepang itu, jadi nggak bisa bahasa gitu. Jadi dulu sering kayak kena marah gitu sama pelanggannya, kamu itu aku mau minta ini yang ini, kamu ini dia. Kenapa aku nggak dapat Conan? Tapi aku suka sama ini cewek jahat. Ini cewek jahatnya siapa namanya, aku lupa. Kalau kalian perhatiin ini pakaiannya, bisa lihat dia nggak pakai bra guys. Oh my god, ini kartu ya, kayak kartu tipis, I don't know. Terus ini polisi kayaknya. Polisi kan, iya dia polisi. Toru Amuro, tapi di sini nggak ada namanya. Di ini kalau nggak salah dia anggota Black. Yeay. Buat yang penasaran ini permennya. Aku nggak pernah makan makanan di gininya. Aku biasanya selalu kasih temanku atau kakakku yang makan, selalu dia. Oke, sekarang kita buka yang ini. Kalau kesahnya itu ya di kombini itu ya, siapa bilang orang Jepang itu semuanya baik-baik? Nggak semua, ada juga yang nggak baik. Kayak misalnya dia ngelamit gitu, ada kok banyak orang Jepang di yang ngelamit gitu, yang ngambil barang tapi nggak bayar gitu, pergi gitu. Dimana kita tahu, kita ngeceknya di CCTV gitu. Pokoknya di kombini itu ya, dari aku baru masuk sampai sekarang itu banyak banget dramanya guys. Macem-macem. Dan itu kita harus selalu laporan ada kenapa-kenapa gitu sama bos. Jadi ini dia. Ini bukan gini, ini kartu dia juga, ini kado. Dan aku dapat apa? Aku dapat Itadori guys. Kore Itadori desho. Kore mite. Ini Itadori. Terus ini temennya Itadori, aku nggak tahu siapa namanya. Oh my god, so cool. Yay. Ini juga karena dia jenis kreseknya sama, jadi dia sama dapat permen juga. I will not eat the permen. Jadi aku bakal taruh di sini aja guys. Ini persediaan buat ngemil. Terus mari kita buka yang ini. Ini hadiahnya di dalam ya, dan ini isinya wafer. Cara bukanya, aku nggak bisa buka cantik guys, jadi ya ngasal doang. Ini wafer rasa vanilla ya, dan hadiahnya di sini. Oke. Cang, kawaii, kore dare? Kanata Kono Cang. Ini juga kartu. Kenapa dari tadi dapat kartu mulu? Ini bukan, oh iya ya, ini kartu. Ini dia.
gimana sih biar kelihatan ya. Sorry guys, ini saya pakai kamera HP jadi mungkin agak ngeblur gitu. Terus ini di belakangnya ada scan favoritnya, kayak pas dia lagi tidur atau pas dia lagi pakai baju biasa, sama pas manggung gitu, mungkin yang di bawah itu. I don't know. Aku nggak ngikutin soalnya. Ini next. Aku nggak bakal buka sini soalnya hadiahnya di sini. Aku cuman penasaran sama hadiahnya aja. Sorry. Jadi ini dalamnya gum ya, gummy, permen gummy gitu, manis gitu. Aku sebenarnya nggak begitu suka sama permen gummy juga. Sebenarnya aku nggak begitu suka sama jenis permen sih. How to open it? Okay, I'm so strong. Bukanya gimana gebleng? Gini kali ya. Tadi gitu. Lihat ya akhir dulu. Alah, mana? Oke, sepertinya dari sini kan. Gomen. Ini ada tandanya, katanya harus gunting. Wait a minute, aku ada gunting. Oke, I'm back. Nih ya. Oke. Oh, ini bukan kado. Ini stiker dia. Ini karakter siapa? Cowok yang ini guys, cowok yang ini. Asli kalau dilihat dari mata langsung itu emang cakep banget sih, kemen sih. Ini dia cowoknya. Ini stiker dia. Dia stiker. Jadi ini dibuka terus bisa ditempel gitu. Oke. Nice. And next, let's open this. Karena ini dalamnya juga jajak ya guys. Ini bentuk jajaknya kayak gini, coklat dia. Jadi aku cuman bakal buka mainannya doang. Nggak bisa dibuka, ini sama. Oke. I got it. Dan ini juga bukanya ribet. Kenapa sih? Nggak ada, ini juga harus dibuka pakai ini. Oke. I'm so prepared. Oh. Kata-kata. Alice. Yay. Oh. Ini 2 dimensi, guys. Kayak ngerti gak sih, kayak kalau dilihat mata kayak apa sih, kayak gerak gitu dia gambarnya si Alice ini. Oke. Dia kayak bukan 2 dimensi, 3 dimensi ya, yang pokoknya ada lapis-lapis bervolume gitu dia gitu. Interesting. Yay. And see, I got this Mods card. Thank you so much for watching guys. Buat yang nonton ini video pasti kalian gabut banget, apalagi yang nontonnya sampai habis. Thank you banget, dan jangan lupa subscribe, like, share gitu ya kalau YouTuber ya. Ya terserah lah, yang penting makasih udah nemenin obrol-obrolan manja hari ini. Soalnya aku juga jarang-jarang bisa speak up, ngomong depan kamera kayak gini. Ini aja aku noto nih guys. Apa yang mau diomongin aku noto. Ya gitu ya. Jadi makasih banget. See you. Bye.